keturunan besar, namanya turunan Tolengke, dan ada lagi saudaranya satu namanya Topang Rapa. Jadi kedua keturunan besar ini yang boleh dimakamkan di sini. Ya, saat ini kita berada di Londa, ya, Kabupaten Toraja Utara. Jadi ini adalah objek wisata Gua Londa. Ya, ini kita coba masuk ke dalam. Oke, saat ini kita berada di lokasi Gua Pemakaman Londa. Di tempat ini bisa kita lihat peti jenazah yang unik, ya, seperti yang kita lihat di atas ini. Itu modelnya seperti model perahu, ya. Ini model perahu, dan dalam bahasa Toraja itu disebut dengan erung. Juga di atas juga dibawakan peralatan-peralatan makannya, seperti piring yang ada terbuat dari kayu yang biasa disebut dengan kandian dulang. Di tempat ini juga banyak jenazah atau peti ini yang sudah ratusan tahun kayaknya. Itu kita bisa lihat dari kondisi peti yang sudah lapuk, banyak yang sudah bocor. Ini menandakan bahwa tempat ini merupakan, ya, situs sejarah orang Toraja. Dan ini adalah budaya orang Toraja. Nah, di sebelah sana itu kita bisa lihat patung replika orang yang sudah meninggal. Jadi patung ini dibuatkan semirip mungkin dengan orang yang meninggal. Nah, ini jadi di Toraja, pemakaman orang Toraja ini seperti ini di daerah Londa. Ini Kecamatan Kesuk, ya. Ya, ini Kecamatan Kesuk, dan seperti inilah pemakamannya. Jadi pemakaman ini dimakamkan dengan cara digantung di dinding gua. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam, dan ada sebagian peti yang disimpan di dalam gua, dan itu sudah sebagai simbol pemakaman orang Toraja. Nah, mungkin ya kita bertanya-tanya kenapa bisa, ya,
Pemakaman ini digantung di atas tebing. Ada filosofinya bahwa kalau digantung di atas tebing itu berarti tidak mengotori bumi. Jadi biasakan jenazah itu dimakamkan dengan dikubur di dalam tanah. Nah, ini orang Toraja seperti ini adatnya. Nah, ini banyak yang digantung. Nah, disimpan saja di atas tebing dan dibuatkan tempat-tempat dan disusun ya seperti yang kita lihat saat ini. Nah, ini. Jadi di tempat ini itu yang dimakamkan di Gua Londa ini adalah siapa saja? Yang dimakamkan di Gua Londa ini dari satu rumpun keturunan besar, namanya turunan Tolengke, dan ada lagi saudaranya satu namanya Topang Rapa. Jadi Tolengke dengan Topang Rapa. Ya. Nah, jadi kedua keturunan besar ini yang boleh dimakamkan di sini. oh, jadi yang lain itu tidak boleh. Nggak Ya? boleh. Kalau tidak ada Jadi hubungan ini keluarga. merupakan tempat yang sudah dikapling oleh Keluarga ini. kedua rumpun itu ya. Jadi rumpun itu adalah Tolengke dan Tolengke dan Topang Rapa. Topang Rapa. Nah, ini ada yang dimakamkan di bawah dan ada juga yang di atas kalau nggak salah ya. Iya. Ada di atas. Nah, ini kalau kita lihat ini ada di atas nih. Di atas. Bisa kita bayangkan ya bagaimana caranya orang naik ke atas. Jadi untuk ke atas itu Pak bagaimana caranya? Kalau ke atas itu ada dua jalan seperti gua-gua yang terletak di pertengahan bukit ini. Iya. Mereka manjata lewat tebing situ dengan mengikuti akar-akar tumbuhan batu, kemudian masuk ke dalam lubang, lalu dari atas mereka buang tali, lalu jenazahnya ditarik ke atas pakai tali. Kalau gua-gua yang lebih tinggi, lewat dari samping ada jalan setapak dari samping, lalu turun dari puncak menggunakan tali dan tangga bambu. Iya, kira-kira apa maksudnya ada yang dikubur di atas dan ada yang dikubur di bawah? Iya, memang sebelumnya apalagi sebelum abad ke-16 di Toraja terjadi invasi suku-suku dari luar. Iya. Lalu orang-orang luar itu mengadakan perampokan repeti jenazah orang bangsawan. Karena zaman dulu orang bangsawan dikuburkan dengan hartanya. Supaya lebih aman, mereka dipindahkan ke tempat yang sukar dijangkau. Oh, begitu. Jadi artinya ada kemungkinan bahwa orang-orang yang dikubur di atas itu banyak orang yang status Iya, sosialnya status sosialnya lebih tinggi. Iya. Oh, begitu. Jadi ya sahabat YouTube semuanya, jadi ternyata filosofinya bahwa kenapa orang dikubur ada di bagian yang paling atas ini, ternyata itu adalah bahwa ternyata orang dulu itu dimakamkan itu dengan hartanya, misalnya emas ya, dan barang-barang yang berharga lainnya, jadi dibawa juga dikasih masuk dalam peti ya. Iya. Tapi rata-rata mungkin yang di atas ini dibuatkan peti kayak dari kain yang dibalut. Ya, balun. kalau zaman dulu kan kebanyakan dibalut atau dengan berlapis-lapis kain tenunan. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kira-kira ini tempat pemakaman di Londa ini sudah berapa lama ini? Menurut penelitian ilmuwan, kuburan ini mulai digunakan sejak abad ke-11. Jadi kuburan di Londa ini sudah digunakan itu sejak abad ke-11, berarti sudah 900 tahun yang lalu. Ya, bisa dibayangkan, dan kemungkinan bahwa ada peti yang masih utuh mungkin dari sekian ratus tahun yang lalu itu ya, seperti ini di sana ya. Ini yang digantung di sana, ada yang sudah lapuk. Nah, bisa dibayangkan bahwa ini merupakan situs kebudayaan Toraja. Nah, oke. Ya, jadi kita akan masuk ke dalam gua, mau melihat bagaimana kira-kira apa isinya dan seperti apa di dalam. Nah, oke Pak, kita bisa masuk dalam ya.